Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah kembali. Allah telah memberikan rahmat-Nya berupa nikmat Islam, iman, kesehatan, waktu semuanya terkumpul, dan kemudian kita bisa bermuajah kembali dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah untuk kemudian di antara maghrib dan isya kita melawal ilmi, mentadaburi Al-Quran sebagaimana perintah Allah SWT. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat dan seluruh umat Islam yang setia tiba di jalan beliau hingga nanti yang akhir. Insyaallah kita akan melanjutkan surah Al-A'raf ayat 44 yang buka sampai dengan 48. 44 sampai dengan 48. Para penghuni surga menurut para penghuni neraka, sungguh kami telah mendapati suatu surga yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah mendapati pula sesuatu azab yang dijanjikan Tuhan kepada itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah serta menginginkan jalan itu menjadi bengkok, dan mereka itu orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Di antara keduanya, para penghuni surga dan neraka, ada batas pemisah, dan di atas tempat yang tertinggi yaitu Al-A'raf ada orang-orang yang saling kenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru para penghuni surga, Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka sangat ingin memasukinya. Apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Kau tempatkan kami bersama kaum yang zalim itu. Orang-orang di atas tempat yang tertinggi atau Al-A'raf menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda khusus sambil berkata, tidak ada manfaat bagimu harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan. Ayat yang ke-44 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Bahwasanya di akhirat antara penduduk surga dan penduduk neraka itu bisa saling bercakap-cakap, maka penduduk surga kemudian menyeru kepada neraka. Mereka mengatakan, qad wajadna ma wa'adana rabbuna, sungguh telah kami dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami dari Tuhan kami, haqqan, telah kami terima haqqan. Fahal wajadtum ma wa'adana rabbukum haqqan, wahai mereka sekarang, sudahkah kalian meroleh wajadtum apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu kepada kamu dahulu? Surat ini mengatakan bahwa kelak akan terjadi percakapan antara penduduk neraka
dan penduduk surga. Dan penduduk surga kemudian bertanya, kami telah menemukan atau kami telah mendapati janji Tuhan kami dahulu selama kami hidup di dunia, sekarang ini telah kami temui. Apakah demikian pula dengan kalian? Apa jawaban mereka? Kalau mereka berkata, nah betul. Fa'adana waqtinun, maka kemudian penyeru itu menyerukan, baik biar terlihat la'natullahi 'alal zalimin. Maka fa'adana waqtinun, maka penyeru itu menyeru di antara keduanya itu. Siapakah malaikat yang dimaksud tentunya? Bahwasanya malaikat mengatakan kepada penduduk neraka, la'natullahi 'alal zalimin. Maka la'natullahi ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Dan ini didengar juga oleh penduduk surga. Muadzin artinya itu malaikat, ya. Yang kemudian menyatakan kepada yang bercakap-cakap di antara mereka adalah sesungguhnya laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim, yaitu para penduduk neraka. Hadirin berkata Allah, di dalam ayat yang lain juga terjadi di dalam surah Al-Hadid. Coba kita buka surah Al-Hadid. Terjadi percakapan antara penduduk surga, calon penduduk surga dan penduduk neraka. Surah Al-Hadid ayatnya surah 57 ayat yang ke iya ini ayat yang ke-14. Silakan dibaca. Surah 57 ayat yang ke-14. Tapi dari ke 13 14 silakan. 13 14. Pada hari itu juga orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahaya. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya itu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang begitu. Di sebelah dananya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Terus orang-orang munafik memanggil mereka, orang-orang yaitu orang-orang beriman, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dengan kemunafikan, menunggu-nunggu kebinasaan kami, meragukan ajaran Islam, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Setan penipu memperdayakanmu sehingga kamu lalai terhadapmu. lihat Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Pada hari itu terjadi dialog antara penghuni neraka dan surga, yaitu dari golongan kaum munafikin. Orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka melihat orang-orang penghuni surga ini teman-teman mereka sendiri di dunia, ya kan? Teman-teman mereka, dia melihat, misalnya ada temannya Pak Edi, ya. Kemudian dia Pak Edi di surga punya cahaya, kan gitu ya. Dia lihat, kemudian dia menyeru kepada Pak Edi-nya tadi itu. Dia kan mengatakan apa? Yauma yaqulul munafiquna kita unduruna, tunggulah kami. Naktabis min nurikum, kami tak dompleng cahaya kami. Dalam meniti sirat gelap Pak, gelap gulita siratal mustaqim, gelap gulita, tak ada cahaya. Yang punya cahaya ialah beriman. Dari depan dan dari samping kanan itu ada cahaya. Dan orang-orang munafik kenal dan mereka berusaha untuk
mendekati tetapi tidak bisa. Mereka mengatakan unzuruna naqtabis min nurikum, kami tak memperoleh cahaya kalian. Qil, dikatakan kepada mereka, ya, irji'u wara'akum, kami bisa kembali ke belakang kamu. Fal tabisu nuran, cari sendiri cahaya kamu. Sudah terlambat, tidak bisa. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-adab. Maka kemudian di antara orang beriman dan orang yang munafik tadi itu diadakan dinding-dinding pembatas. Ini namanya al-a'raf tadi itu, yang menghalangi mereka. Di belakangnya adab, di depannya rahmat, dan mereka tidak bisa masuk ke depannya, ya? Mereka akan terperosok ke dalam nerakanya. Maka kemudian orang-orang munafik yang mengatakan yunadunakum alam nakum aku, mereka berkata, Pak Haji, kan kita friend dulu, nah bagus, biar kami jadi sekolahan saya SMP, saya SMA, bahkan saya kuliah, kan gitu ya, saya perjuangan kuliah, biar mau sebenarnya berapa ya, sekolah itu, kan gitu ya, alam nakum aku, saya tunggu dulu, kan kita dulu bersamaan di dunia. Maka Pak Haji menjawab, ya, betul. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian telah menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam fitnah-fitnah yang membuat kalian binasa. Wa tarabbastum, dan kalian senantiasa mengintai kesalahan kami. Nah, selalu jadi orang munafik itu melihat orang beriman dasar. Mereka pengen dia terperosok sebagaimana mereka. Mereka cari cara bagaimana caranya Pak Edi balik ke yang ini. Gitu maunya. Bagaimana caranya Pak Usman terus Kak Donald masih pada yang berjalan. Begitu. Batal bastu wartabtum, dan mereka kemudian ragu-ragu terhadap agama ini. Waghartum amani, dan mereka banyak ditipu dengan angan-angan. Surga kayak gitu ya. Ustaz, gampang surga gampang. Itu Pak. Saya pernah jadi ada seorang teman lama datang, saya datang ya, kemudian dia bagi dong duitnya buat apa? Beli minuman keras. Saya bilang saya nggak berani ngasih aku. Saya sampaikan bahwa tujuannya juga dosa tak tanggung. Begitu coba. Dosa aku sih tanggung. Dosa tak apa-apa mas. Lek mau rokok aku sih tanggung. Wis tak gampang kok. Enak, gampang iki Pak. Gampang apa-apa surga itu kayak dia. Rokok tak tanggung, dosa aku sih tanggung. Kawannya kurangnya. Berani sih. Berani begitu. Mereka mengatakan begitu. Yunat dalam walau barang akan dalam beriman barang itu walakin nakum atau beriman fusakum watarabastum wartabtum wa ghartum al-mani hatta ya'ti Allah, sampai kemudian datanglah maut menemui kamu. Ya kan? Sampailah kemudian datanglah maut, keputusan Allah ini datang kepada wa gharrakum billahi, maka kamu telah ditipu dengan pangsang penipu yang paling lihai. Siapa itu? Syaitan itu menipu, sehingga kemudian kita merasa apa yang kita lakukan itu benar. Dalam surah Al-Anfal, surah ke-8. Iya, ini ayat yang ke wa idzayyin al-musyrikun. Nah, ini ayat yang ke-48. Caranya syaitan itu menipu manusia seperti itu.
Ingatlah ketika setan menjadikan tersangka bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, ia setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras hukumannya. Ya. Allah berfirman, wa id zayyana lahum syaitanu a'malahum, ketika syaitan itu memperindah kepada kaum orang-orang yang orang-orang munafik, orang kafir dan seterusnya itu yang mengikut syaitan itu, memperindah perbuatan-perbuatan mereka, amal-amal mereka itu seolah itu adalah amalan yang benar, yang baik. Wa id zayyana lahum syaitanu a'malahum, syaitan menampakkan kepada kaum munafikun, kaum kafir, kaum mujrimun, kaum fasikun itu bahwa mereka yang mereka lakukan adalah kebenaran, seolah-olah yang mereka lakukan itu benar, seolah mereka itu berada di jalan kebenaran, ya kan? Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas, tenang saja, kamu berada di jalan kebenaran, hari ini tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu dalam hal kebenaran kamu tadi. Benar kamu itu dibisikin, ya kan? Makanya ada yang cuma bisikan, menurut saya, nah bisikan itu menurut saya, kaisa agama kaisa menurut saya, menurut orang rasulnya, gak boleh kita menurut saya, emang menurut siapa? Menurut saya, ya, gak bisa. Jadi dia mengatakan, syaitan kemudian membisikkan yang indah-indah terhadap perbuatan fasik, perbuatan kafir dari orang-orang munafik tadi itu. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jadul. Tenang saja, aku menjadi penolong kalian. Aku ada di sisi kalian. Syaitan begitu. Syaitan itu dari mana? Dari dua golongan, minal jin wan nas. Jadi kalau jenengan datang kepada seseorang yang berwujud manusia, menyampaikan ide-ide dalam otak jenengan, otak-otak yang kemudian ternyata ide itu ide-ide kemunafikan, ide-ide sekularisme, liberalisme, kemudian dibenarkan dan kemudian didukung oleh orang tersebut, ketahuilah bahwa itulah syaitan berbentuk manusia. Langsung benar kamu itu. Tapi kalau dari falamma tara'atil fi'atani, ketika dua kelompok tadi telah bertemu, nakat sahabat akibai, maka kemudian mereka berbalik ke belakang. Waqala inni bari'un. Ketika syaitan itu bertemu dengan kelompoknya orang beriman, dan ternyata dia menemui di belakangnya orang beriman itu siapa? Malaikat langsung mundur berkata kepada orang-orang kafir dan munafik itu, ini bari'un minkum, sepurane aku bisa terus ini aroma latarona, aku melihat apa yang kamu tidak bisa melihat. Siapa itu? Para malaikat yang mendukung orang-orang beriman dalam mereka. Ada satu kejadian saya ceritakan di Bali. Kasusnya itu di Masjid Ar-Rahman di Jalan Raya Utara. Ada di situ ada orang-orang yang di masjid itu sekitar 10-an orang. Suatu ketika masjid itu digerebek sama orang-orang non-muslim, 2 truk gerebek. Jadi kadang-kadang mau menghancurkan masjid itu karena ada perselisihan. Karena waktu hari Jumat seperti sekarang, selesai Jumat kan jalannya macet, orang keluar dari masjid itu mau kemana? Nah itu orang-orang yang muslim teriak-teriak ini macet-macet maki-maki lah pokoknya misalnya. Kemudian takmirnya keluar menenangkan mereka. Rupanya mereka nggak terima dengan pulang balik orang tua. Anak muda dengan parang, bolong dan sebagainya. Benar-benar itu gerbang masjid sudah tutup untuk gerbangnya dari besi, gerbangnya dari besi.
Kalau mereka dilihat masukkan banyak begitu ya, mereka anak muda sekitar 10 orang pakai baju gamis yang begitu, langsung baju gamis dibuka begitu. Ini anak ini tak pernah mantan preman-preman putar mengambil kayu, teriak jihad, maju dari semua. Apa ini? Terkejut dari dua tak melarikan diri, bukan mati lari gak ada yang berani. Kemudian didamaikan. Nah, jadi pertama ditanya kenapa tadi lari? Kalian jumlahnya banyak begitu, pakai baju putih. Siapa itu? Benar kami cuma 10 orang. Oh tidak, kami lihat jumlahnya banyak. Itu kejadian apa? Kami lihat jumlah kalian banyak. Banyak kalian. Siapa yang ngomong? Ini seperti ini kan? Dalam makalah fi'atani ya nakasana lagi. Makalah ini balik menunduk. Langsung syaitan yang mendukung mereka itu berbalik juga 180 derajat maju. Otomatis mereka juga jadi ciut kan? Gak ada yang dukung kan? Gak ada yang ciut. Kali juga udah. Ya takut semua. Kejadiannya seperti ini. Dan itu sering terjadi apalagi di negeri-negeri yang kemudian diperbanyakan oleh kafir seperti Afghanistan, di Filistin. Itu banyak kejadian seperti ini. Takut mereka bahwa orang ini balik ini orang-orang ini kami takut sama takut Pak aslinya mereka ini. Hanya kemudian umat Islam tidak percaya diri, diajak ayolah kita di jalan Allah, ayolah kita jihad fisabilillah. Wedi Pak, apa yang dapat dari saya tanya? Wedi kehilangan tuh dunia. Kalau yang ngomong itu dibandingkan kayak naik wedi kehilangan dunia boleh gampang wedi kehilangan. Benar berikutnya alladzina yasudduna an sabilillah. Maka Allah jelaskan siapakah orang yang zalim itu. Maka ayat yang ke-45 Allah jelaskan di surat Al-Araf, alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wa yabghunaha iwaja, dan yang menginginkan orang-orang mukmin tadi itu ya mengikuti jalannya bengkok. Maksudnya apa? Sesat. Mereka menginginkan agar orang beriman itu sesat, nggak ikut di jalan Allah, tapi justru ingin jalan sesat. Wahum bil akhirati kafir, dan mereka itu adalah orang yang menghalangi jalan Allah, orang yang menghalangi orang berjalan di atas jalan Allah. Justru orang beriman sesat itu maknanya wahum bil akhirati kafirun. Mereka itu tidak percaya pada hari akhirat. Ada nggak Pak? Sekarang ini orang yang menghalangi jalan Allah, kau usah bantu yang jadi sana loh di arah pulau ya. Kan sekarang kejadian hari ini kan ya. Kemana hari ini Pak ya? Tanggal 2 itu tanggal ada kemarin. Sekarang tanggal 3 kemarin berarti kejadiannya. Yang menghalangi banyak, yang berangkat dari Sumatera Barat jalan. Itu kata Allah bahwa bil akhirati kafirun. Orang-orang yang tidak percaya dengan orang yang datang orang beriman, iya enggak? Datang beriman mau bersilaturahim kepada saudara-saudara mukmin, iya enggak? Saya Indonesia tadi, betul ya? Datang, dia larang ya, dia larang, dan mereka ini berharap orang-orang menjadi sesat. Ini jadi sama nggak yang ini dengan kejadian sama? Saya mau tanya kok bisa? Kok bisa aja yang sedang kita bahas ini kok bisa kejadiannya persis terjadi dengan kondisi keadaan yang terjadi di negeri ini. Itulah keajaiban Al-Quran yang selalu senantiasa selaras dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran harus direvisi karena nggak ikut perkembangan zaman, itu otaknya harus dibedah, diganti dengan otak yang baru. Wa bainahuma hijabun, kemudian kembali kepada korelasi dengan ayat 44. Wa bainahuma hijabun, antara surga dan neraka ada hijab, batas, tembok, dinding, bukit, apapun lah namanya ya, ada pembatas. Wa al-aqraf rijalun ya'rifuna kullam bisi mahum. Maka kemudian di antara kedua surga neraka itu ada di batas disebut al-aqraf, tempat yang tinggi, yang mana diisi oleh manusia-manusia yang
mereka itu tertahan di situ menunggu keputusan Allah apakah mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Dan menariknya mereka bisa melihat dua sisi. Mereka bisa melihat penghuni neraka, melihat kondisi neraka, dan mereka juga bisa melihat kondisi surga. Mereka bisa melihat kondisi surga, mereka juga bisa melihat kondisi neraka. Apa kata mereka? Mereka ini punya tanda. Mufasir mengatakan mereka ada tanda kayak semacam tai lalat itu ya, warnanya warna putih ya. Itu menunjukkan mereka itu penghuni al-araf. Yang mereka ini kata para ulama antara timbangan amal kebaikan dan timbangan amal burukannya seimbang, sehingga mereka menunggu rahmat Allah seimbang. Jadi timbangan buruknya seimbang sama dengan timbangan baiknya ya. Nah, ketentuannya tinggal menunggu rahmat Allah masuk surga masuk neraka. Tapi mayoritas ulama para penghuni al-araf itu mayoritas atau kalau akan dikatakan 100% akan diberikan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Apa kata mereka? Wanada ashabal jannah. Ya. Dan kemudian mereka menyeru kepada para penghuni surga yang mereka lihat. Ya. Assalamu alaikum. Ya. Mereka menyeru bahwasanya kesejahteraan bagi kalian wahai para penghuni surga. Senang mereka. Mereka pengen masuk ke itu tapi tertahan belum keputusan Allah. Nanti ada Pak. Makanya rugilah kata Ibnu Mas. Rugilah orang-orang yang satunya mengamalkan yang 10. Maksudnya apa? Perbuatan dosa itu ya, nilainya satu. Setiap kali melakukan satu perbuatan dosa, maling itu sekali maling ya, tapi nilainya keburukannya 1. Tapi kalau orang mau berderma, infak gitu ya, baru niat kok sudah dapat satu amal, kan gitu ya, sama amal kebaikan. Kemudian berniat ya, kemudian dia jadi menginfakkan dapat 10 kali lipat. Maka siapa yang satunya mengalahkan yang 10? Artinya dalam satu hari itu, jika kita melakukan suatu amal buruk nilainya 1, bisa mengalahkan jumlah amal baik kita yang nilainya 1 kali semua. Berarti berapa kali kita orang berbuat buruk saja? Bisa 11 kali. Sedangkan amal baiknya cuma sekali, itu kalah kan gitu ya. Sayang banget. Kita itu hanya melakukan satu hari berbuat 2 kali perbuatan baik. Udah. Itu mengalahkan amal buruk kita itu 19 kali. Bayangkan. Makanya nggak mungkin orang itu seharian berbuat buruk terus, nggak mungkin. Kecuali orang yang benar-benar buruk. Ya. Maka di dalam situ mereka mengatakan kepada penghuni surga, Assalamu alaikum. Ya. Selamat kesehatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk ke surga. Kalimatnya lam. Lam mim itu maknanya belum. Kalau lam belum maknanya tak. Lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk ke surga dikarenakan mereka masih punya tanggungan. Kata Rasulullah menjelaskan ayat ini, yaitu orang-orang yang berjihad fisabilillah, mati di medan jihad, tapi orang tuanya gak ridho, diridhoi oleh perbuatan baiknya, yaitu berjihad fisabilillah dan dia terbunuh medan jihad, tapi orang tuanya gak dimintain izin sehingga orang tuanya gak ridho. Itu masuk akal. Dan yang lain-lain hanya segala sesuatu yang seimbang di antara Allah dan dunia. Dan mereka sangat menginginkan masuk surga yang tidak bisa. Wa idza surifat absaruhum ya tilqa'a ashabin nar, ketika kemudian mereka mengalihkan pandangannya itu kepada penduduk neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Duhai Allah, janganlah Engkau jadikan kami ya bersama kaum yang zalim di neraka. Bisa melihat neraka, bisa melihat surga. Delok jenengan yang mikir saja gampang. Tapi kalau melihat neraka, siapa gak cemas? Siapa gak cemas? Idza ra'aita min makain ba'idin sami'ullah aqaido wa safi'in. Jika engkau melihat neraka itu dari jauh, engkau akan mendengarkan suara gertakannya apinya. Gemertaknya apinya yang sangat keras, ngeri Pak, nggak ada satupun yang Jadi kalau baca ini enteng, ini sering Araf itu suatu masuk surga, tapi ketika dia melihat neraka, jangankan manusia biasa, setan aja malu, gitu ya. Jin aja nggak berani melihat neraka, langsung
kali kucing langsung ini. Mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wa nada ashabul a'raf, maka kemudian para penghuni A'raf tadi itu rijalun, beberapa orang ya'rifunahum bisimahum, yang mereka ciri-cirinya bisa dilihat dengan tanda-tanda mereka. Tanda-tandanya bahwa mereka para penghuni A'raf qalu, ya, mereka berkata ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa kekayaan, berupa ketenaran, berupa kemuliaan di dunia, berupa apa, dukungan banyak pasukan dan sebagainya, apapun yang kau miliki di dunia ternyata tidak ada manfaatnya sekarang. Wa ma kuntum tastakbirun, yang dahulu kalian sombongkan itu tidak ada, habis. Jadi percuma. Apa yang kita miliki berupa harta yang banyak di dunia, kalau kita punya kekuasaan yang kita punyai, pasukan yang mendukung kita, semuanya akan sia-sia di akhirat. Semuanya akan sia-sia, percuma, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Apa kata Allah di dalam surah, kita baca surah Al-Haqq. Yaitu surat ke-69 ayat yang ke-20. Coba yang bukan ayat yang ke-25, 26, 27, 28, 29, 30. Jangan 31. Dimulai dari ayat yang ke-25. Al-Haqq. Surat ke-69 ayat ke-25 dan sampai ke-22. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan dirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya memandang itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu bulat tangannya ke lehernya. Terus kemudian memasukkan dia dalam api neraka yang menyala-nyalanya. Kemudian beritlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. perhatikan baik-baik. Kelak para penghuni neraka itu sebelum masuk neraka diberikan kitab dari sebelah kiri, dari tangan kirinya. Wa amal ladina wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyya. Mereka berkata apa di situ? Duhai, andai kata ya, aku tidak, wahai alangkah baiknya kiranya aku tidak mengetahui kitab yang diberikan kepadaku ini. Mereka tidak perlu tahu. Kak ini merapoti lah. Dia begitu melihat pakai merah HP, sumpah kan gitu ya. Ini kan waktu sekolah itu gimana? SD SMP. Nah kira-kira nak bangi ya. Mulai itu jadi dikepui waktu sendiri. Takut dimarahin sama orang tua. Kan begitu. Ya seperti itu. Coba kalau kitab ini enggak dikasihkan ke aku, kan tenang aku gitu ya. Walam adri ma hisabiyya, dan aku tidak mengetahui hisabku itu akan seperti apa pada diriku dengan rapotku yang seperti ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, juga ada kata kematian itu adalah selesai semuanya.
Artinya aku nggak masuk akhirat. Dia berharap, Duhai, andai kata kematian itu menyelesaikan semuanya. Artinya kematian itu adalah akhir dari semuanya. Dia anggap begitu kan? Dia berharap apa yang dia yakini kematian itu adalah akhir dari segalanya. Karena itu di awal dari kehidupan yang abadi. Mana anni maliya, hartaku ternyata gak ada manfaatnya sekarang. Dulu aku kaya raya, kok ternyata gak ada manfaatnya sekarang. Jadi orang-orang berkeyakinan saat kemudian mati bakar uang. Ada gak orang yang akhirnya yang wafat itu kemudian dibakar dengan uangnya sekalian supaya buat satu genyong siapa? Ada keyakinan cuma dulu ada itu. Di mana di negeri yang China itu, iya kan, Saul gitu ya. Pakai uang dulu, kemudian diganti dengan kertas. Alasannya inilah samune ini akhirat kami begitu. Aman Saul. Ma'ani malihat, halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku sudah musnah. Aku dulu jadi raja, aku dulu jadi pemimpin, aku dulu jadi presiden, aku dulu panglima kapal. Hebat kan, aku dulu hebat, punya prajurit banyak, ya kan? Gak ada yang berani, orang muslim sama aku takut semua, kan gitu ya. Bahkan Tuhan pun takut sama aku, gitu ya. Karena Tuhan ternyata orang bukan orang Arab kan begitu ya. Ya begitu. Berani dia. Ya kan? Tuhan itu manusia kan. Halakah sultaniyah, ternyata kekuasaanku musnah, hancur hari ini, tidak ada manfaatnya. Maka Allah katakan khuduhu fa'hullu, tangkap dan ikatlah dia. Summa jahima sallu, kemudian masukkanlah dia dalam api yang menyala di neraka ini. Gak ada manfaatnya. Jadi mati orang yang berkuasa sekarang yang hebat-hebat itu, ya baik kok bisa mati kata orang, hebat sekali nanti mereka begini. Mereka adalah siapa sih kata, yaitu orang-orang alladzina yasudduna sabilillah. Mereka itu ciri pertamanya adalah suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ikut pasti baris-baris ya, diheboh-heboh sih, bis-bis keluar cegat ini balik kan salah. Ikut malah besok nyesel itu. Benar saya ini kaya besok katanya di YouTube biasanya paling gagal kayak kucing kecemplung gota gitu ya, bisa begitu. Nanti begitu ya. Di mereka tidak akan, semuanya akan musnah, semuanya akan sia-sia. Bahkan mereka akan menyesal dengan kekuasaan yang diberikan, dengan harta yang banyak itu dulu tidak digunakan dengan baik. Sehingga menjadi kita lihat di surah Al-Munafiqun, kita dibuka surah Al-Munafiqun. Munafiqun ayat yang ini, ayat yang ke-10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan padamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Iya, perhatikan baik. Jangankan masuk ke alam akhirat, saat di alam barzah, begitu kematian itu mendatangi mereka, seketika itu mereka menyesal, maka mereka meminta kepada Allah. Ya, apa kata mereka itu? Fayaqul Rabbi, duhai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin, kalau saja kematianku ini Engkau tunda barang sejenak, fa'asadta, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku janji aku akan menjadi orang yang soleh. Baru masuk kuburan sudahnya nyesel.
Nanti mereka itu belum sampai di akhirat, itu mereka sudah ada kesan dunia. Ya baru masuk di alam kubur itu langsung menyesal. Kenapa? Karena mereka melihat adab di depannya itu. Iya enggak? Kayak saya jawab pertanyaan malaikat, ya cuma Pak, tanya gampang man buka. Man buka. Terus apa? Waman dinuka. Kemudian apa? Waman nabi juga. Dan terakhir waman kita buka. Tapi pertanyaannya nggak terlalu seperti itu ya. Terus saya sederhanakan kalimat itu. Pertanyaan Tuhan Pak, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan kemudian apa? Kitabmu. Itu aja. Gampang ya Pak. Kira-kira ada Arman dulu sudah apa kira-kira? Abu gosok. Abu janda. Kira-kira bisa jawab ya? Oh bisa. Gampang kita lo gak bisa kok. Cuma pertanyaan aja. Jangan dibikin nanti. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, yang menjawab perbuatan kita, tangan kita itu, anggota badan kita yang berbuat tadi itu semuanya kan menjelaskan kebenaran, dan kaki-kaki kita menjadi saksi atas perbuatan kita. Tidak bisa semua. Jadi nggak bisa berbohong di dalam kuburan itu, nggak bisa berbohong. Walaupun ditalkin Pak, walaupun ditalkin, ya, calon yang di atas kubur tidak akan bisa menerima talkin. Mendengar di mana benar? Sebagai ulama masih benar. Ketika ditalkin, nanti kalau mulai datang ya ada pertanyaan jawabnya. Aduh gitu ya. Mendengar benar. Itu menurut sebagian ulama. Menurut yang lain, enggak benar. Karena dia sudah sibuk dia jawab apa? Langit oleh malaikat, dia ada menghadap kepada Allah. Jadi saat itu mereka belum bisa mendengar. Mereka bisa mendengar kita saat apa? Saat orang-orang terakhir yang berziarah di kuburnya itu meninggalkan mereka. Mereka mendengar sendalnya orang-orang meninggalkan mangkapnya itu. Maka saat itu datangnya malaikat. Ada itu ya. Nah, dua hadis yang berbeda. Maka kemudian mana ayat Rasulullah mengatakan, ada yang mengatakan mereka bisa mendengar karena ada dalil yang lain, yaitu ketika Rasul kemudian melemparkan mayat-mayatnya orang kafir ke dalam sumur dan berkata kepada ya fulan ibni fulan, ya fulan ibni fulan, hal wajadtum ma wa'adakum haqqan, apakah kalian telah sebagian dari itu? Wahai orang-orang fulan ibni fulan dan seterusnya, hal wajadtum ma wa'adakum haqqan, apakah kalian telah mendapatkan janji Tuhan kepada kalian dahulu? Itu kata Rasul. Nah, ketika Rasul ngomong itu, maka orang berkata, ya Rasul, bagaimana ini engkau bicara dengan mayat? Sesungguhnya mereka, ya, sebenarnya mereka mendengar, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Gitu kata. Maka kemudian mengatakan orang yang dilabur mendengarkan talqinnya orang yang biasanya talqin siapa? Pak Mudin biasanya. Mudin. Ya, biasanya Pak Mudin talqin. Kan begitu ya, talqin begitu. Nah, yang benar talqinnya kapan harusnya? Saat sakaratul maut dituntut supaya dia bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Itu benar. Bukan pada saat setelah dia sudah mati, karena pada saat itu ada hadis yang lain, rohnya sedang dibawa oleh malaikat menghadap kepada Allah, dan telah akan dikembalikan. Kalau orang yang beriman, rohnya dibalikan ke kuburnya dan kemudian diberikan kenikmatan sampai hari kiamat. Sementara orang-orang yang berdosa dikembalikan ke kuburan dan dia selamanya menerima azab kubur. Mau itu tidak belum nanti. Mau masih silakan. Terus kita sesi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau kita flashback ke belakang, Jamaah Tadabbur Quran kita ini didirikan tanggal 20 bulan 3 tahun 2017. Grupnya yang membuat adalah Mas Dani sebelah saya. Di dalam waktu hampir, kalau tahun depan juga 5 tahun pokoknya,
yang menarik adalah yang tadi surat Al-A'raf tadi itu, bahwasanya apa yang saat ini terjadi itu kita beberapa kali menemui di dalam Quran, di dalam kajian kita pas momentumnya pas bersamaan. Nah, kalau kita mengambil sebuah ibroh dari semua yang terjadi, semisal kalau kita akan melakukan sebuah apapun, contohnya kayak kemarin itu gerakan 2 Desember 212, semestinya kalau misalkan kita membaca Quran lebih dahulu, bahwasanya itu nanti akan ada seperti ini, tentu di dalam Al-Quran tadi, apakah itu tidak akan menjadikan sebuah semangat? Mestinya semangat bahwasanya oh iya Quran soal berarti semakin membuat hero kita semakin tinggi. Nah, dalam rangka kita tadabbur seperti itu, maka sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, apakah kita sebaiknya membaca Quran dulu gitu ya? Ya. Jadi di dalam kitab namanya Mafatih Tadabburi Quran itu disebutkan salah satu ciri dari ciri-ciri orang-orang yang mencintai Al-Quran itu adalah mereka senantiasa kasratun musyawaratun kasratun musyawaratun, banyak bermusyawarah dengan Al-Quran, dan kemudian wasikoh bitawjihatihi, dan ketika bermusyawarah dengan Al-Quran berarti membaca dan memahami, dan otomatis membaca dan membaca juga artinya kan. Kasratun musyawaratu wasikoh bitawjihatihi, dan dia kemudian sikoh, percaya sebetulnya sepenuhnya dengan taujih, arahan Al-Quran tadi, taujih Al-Quran tadi itu begitu ini, oh ini cara menghadapinya, oh ini caranya lagi, itu ada semua Al-Quran ya. Wasikoh bi taujihatihi, kepada apa dia bermusyawarah itu? Bahwasanya dia senantiasa menanyakan segala sesuatu atas apa yang akan dilakukan, dan kemudian perkara-perkara baik yang shagiruha wa kabiruha, perkara yang kecil sampai kehilangan sederajat itu nanya Al-Quran. Wa kabiruha, masalah-masalah yang tadi disampaikan tadi, masalah besar kan, besar bangsa Israel, besar itu kita bertanya kepada Al-Quran. Itu ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran, sehingga mereka kenal. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita doa bahwasanya Al-Quran itu menjadi cahaya dalam dada, penyejuk hati kita, menghilangkan rasa resah dan gelisah, menghilangkan rasa takut dan sebagainya. Itu Al-Quran. Nah, semestinya orang beriman ya sebagai orang persis seperti itu. Kalau dia akan menghadapi suatu kejadian atau langsung, maka dia banyak bermusyawarah dengan Al-Quran. Musyawarah artinya dia membaca Al-Quran untuk mencari kira-kira di Al-Quran ini apa arahannya, apa yang harus dilakukan menghadapi kondisi seperti ini. Ketika terjadi dia tahu langsung yakin, oh caranya begini. Nah, siapa ini yang mengetahui? Gak semua orang tentunya ya. Kalau dia tidak berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, saya tidak akan sama. Satu-satunya jalan, maka dia harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, lalu bisa dia paham. Gitu. Jadi banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Semestinya Islam yang pertama dia pahami, yang harus wajib dia pahami adalah bukan ilmu-ilmu yang lain, bukan pengetahuan-pengetahuan yang lain, tetapi ilmu tentang memahami Al-Quran. Fikih itu fakih memahami Al-Quran, bukan yang lain namanya. Karena berkembang, justru namanya ilmu fikih itu menjadi ilmu muamalah, fikih ibadah. Padahal dulu awalnya fikih itu adalah ilmu tentang memahami Al-Quran, sekarang berubah. Begitu, memang harus seperti itu dengan Al-Quran. Dan ini jadi orang yang mencintai Al-Quran, yang beriman kepada Al-Quran. Moga
dari perbuatan. Bisa sampaikan nanti di akhir perbuatan ada timbangan amalan yang mulai hisab dan yang mulai mizan. Padahal sesungguhnya apa yang dilakukan manusia selama di bumi itu sudah tertulis di lauh sebagai kotor dan kotor. Nah, ini dengan cerita Masbur yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di kitab Sunan Misi, perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Mohon penjelasannya. Ya. Apakah manusia padahal Allah sudah menetapkan bahkan saat masih di jebak bayi ya. Itu kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa manusia menentukan 4 perkara: bikat rezeki, wa ajalihi, wa amalihi, ada tiga, wa syakir, wa sa'id. Saat jebak bayi itu diciptakan, ditiupkan roh adalah jebak bayi pada hari 121, maka kirim malaikat untuk menetapkan 4 perkara. Apa takdirnya dia? Ikat rezeki, rezekinya sudah ditetapkan oleh tulis. Yang kedua ajalnya telah ditetapkan kapan nantinya. Yang ketiga amalnya sudah ditetapkan amalnya. Tadi kan katanya itu Allah tetapkan amalnya. Nanti ada pada saat wasyadun au sayyidun, suka duka maupun sukanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sekarang pertanyaan kita tidak ada itu. Nah, amalannya kan sudah tapi kok mudah ada timbang betul. Maksudnya amalan itu begini. Manusia itu diberikan 2 pilihan. Antum kamu mau jadi orang baik atau orang buruk. Kan gitu ya. Nanti kalau kamu jadi orang baik, kamu akan melakukan ini bla 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 sampai masuk surga. Kalau kamu masuk neraka, buat ini bla 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 sampai masuk neraka. Mana yang kamu pilih silakan. Tentunya itu. Di antara keduanya banyak persimpangan. Suatu ketika berbuat baik, suatu ketika berbuat lebih baik. Dua. Dan kemudian mereka memilih sendiri jalan hidupnya itu mereka pilih. Tapi amalannya ditentukan. Perbuatan buruk nanti ini. Lah, kamu ambil apa enggak? Oh kita ambil. Oh ini nggak ambil. Itu boleh. Ya. Itu kenapa? Karena Allah Rasul juga dalam proses yang panjang itu cukup banyak mengatakan bahwa ada calon penghuni surga, dia sudah beramal soleh selama hidupnya, ya kan? Sehingga kemudian antara dia dan surga illa dirahum, tinggal sehasta aja, tinggal selangkah saja, ya. Dan kemudian karena satu perbuatan dosa dia melakukannya dan memasukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia ambil perbuatan dosa besar itu sehingga firman dia masuk neraka. Kapan mengambilnya? Itulah yang dikatakan amal perbuatan. Tapi amal itu perbuatan-perbuatan syukurkan pada nih nanti kamu ada perbuatan dosa yang bisa kamu ambil, misalnya korupsi, misalnya mencuri, nyopet atau sebagainya, silakan kamu ambil. Kalau kamu mau masuk neraka itu ya bukan, kamu mau ambil, tidak ada tulisan kamu ambilnya di jalan ini, jalan itu. Kamu jadi mencopet, nyopetnya di sini kayak langganan jalan itu. Tapi kalau nggak diambil juga boleh. Nah nanti akan ditimbang oleh Allah manakah yang akan menjadi lebih berat timbangan yang antara baik dan buruk itu. Yang tetap akan pilihannya itu adalah di kita. Amalnya sudah ditentukan, yang amalnya tadi itu baik dan buruknya itu ditentukan, tetapi kita boleh menentukan. Kenapa? Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seolah-olah kamu yang kuasa ya itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Coba seolah-olah ayat itu mengatakan Allah kamu yang kuasa. Allah nggak kuasa. Apa gunanya dengan Allah beriman? Buktinya Allah katakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Kan begitu. Nah artinya nasib kita itu juga tergantung keputusan yang kita ambil. Itulah. Nah keputusan yang kita ambil itu yang harus dibangun Allah. Hasil akhirnya punya Allah. Arafah itu adalah orang-orang yang perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya itu setara ditimbangkan. Setara.
Kalau saya mau tanya, kalau di timbangan amal itu ditambah yang mengisap tadi perbuatan baik dan berguru setara itu di dunia banyak baik atau buruknya perbuatan? Banyak jeleknya. Kenapa? Karena perbandingannya perbuatan buruk itu cuma 1, perbuatan baik itu 10. Nah kalau dia itu seimbang, berarti dia lebih banyak bermaksiat ketimbang beramal soleh. Itu sih satu surga. Nah, berbahaya sudah kita lihat ada Ibnu awal dewi kita ini kok surga katanya. Oh coba ya boleh berkhayal betul, tapi harus diimbangi dengan amal ibadah. Nah kalau istiqomah kalau mau ya, jangan sampai seperti yang hadisnya tadi berbuat baik hampir masuk surga, tiba-tiba ya kan saya yakin masuk surga paling perbuatan buruk 1-2 kayak sepengalaman teman baik saya kayaknya ini gak taunya masuk dalam buruk dosa besar, misalnya berkaitan syirik masalah nek syirik karena ampunan. Begitu Pak penjelasannya, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan dengan doa kepada Yesus. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.